Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone, and I hope you are in a good health condition. Today, I will share the PowerPoint. The topic of today's lesson is about attribute of innovation. From this topic, I hope that you will understand how the innovation will be adopted, because the innovation must have some attribute or characteristic. Okay, I hope that you can see the slide. Okay, this is the topic that I get it from Rogers' book, from Rogers' theory. Attribute of innovation and the rate of adoption. The relationship of attribute of innovation and the rate of adoption. The innovation decision process, this is described as an uncertainty reduction process. As you have been understand that the uncertainty is one of the biggest problem, and not the problem actually. The biggest issue that we must manage. It means that if our life is more certain, then it will be more easy to continue our life. Jadi kalau misalnya kita bisa mengurangi ketidakpastian di dalam hidup itu, kita bisa menghadapi atau menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Nah, Roger proposed some of attribute of the innovation that help to decrease uncertainty about the innovation. Jadi Rogers itu dia mengusulkan bahwa inovasi itu ada atributnya. Nah, ada berapa macam atribut? Rogers proposed there are 5 attributes of the innovation. The first is relative advantage. The second is compatibility. The third is complexity. The fourth is trialability. And the fifth is observability. Rogers said that individual perception of this characteristic predict the rate of adoption of innovation. Let's start the first discussion about the rate of adoption. What is the rate of adoption? The rate of adoption is the relative speed with which an innovation is adopted by members of social system. Jadi kecepatan relatif di mana inovasi itu diadopsi oleh anggota dari sistem sosial. Kecepatan relatif sebuah inovasi itu diadopsi oleh petani, oleh masyarakat, oleh kelompok masyarakat, dan lain sebagainya. Rogers reported for 49 until 87% of the variance in the rate of adoption of innovation is explained by the 5 attribute. Jadi dari 5 atribut itu bisa menjelaskan tingkat adopsinya. Jadi dari 5 atribut itu 87% itu bisa dijelaskan dengan 5 atribut itu kecepatan adopsinya. Attribute number 1, relative advantage. Relative advantage defined as the degree to which an innovation is perceived as being better than the idea it supersedes. It means that the innovation is better than the previous idea, the previous innovation, the previous technology. The cost and the social status motivation aspect of innovation are elements of relative advantage. For example, the new technology will reduce the cost of production. The new technology will increase the productivity. Then this is the relative advantage. Jadi ketika sebuah teknologi ini lebih baik daripada teknologi sebelumnya, dari sisi biaya, kemudian di situ ada status sosial, misalnya di situ ada pendapatan, kemudian berpengaruh terhadap keuntungan pendapatan petani, maka keuntungan relatif bisa menjadi salah satu faktor atribut di inovasi yang menjadi perhatian adopter atau calon adopter untuk mengadopsinya. Nah,
There are two types of innovation. The first is preventive innovation. The preventive innovation is a new idea that an individual adopts now in order to lower the probability of some unwanted future event. Usually, it has a slow rate of adoption, so the relative advantage is highly uncertain. Preventive innovation adalah inovasi yang preventif, inovasi yang digunakan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya teknologi yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Jadi diadopsi ini, individual yang sekarang mengadopsi ini nanti gunanya untuk yang akan datang, jangka panjang. Ini adalah preventive innovation. Misalnya penggunaan bahan-bahan organik untuk memperbaiki kualitas tanah. Maka the advantage will be in the future event, in the long term of result. Jadi bukan untuk jangka pendek. Ini namanya preventive innovation. The second is incremental or non-preventive innovation. Incremental innovation provides beneficial outcomes in a short period. For example, the new technology of seeds or the new technology of crop protection. The advantage will be in a short period. Dalam jangka pendek, keuntungannya bisa langsung terlihat. Misalnya, if you using this pesticide or this fertilizer, panennya akan meningkat sehingga jangka pendek. Setiap musim panen bisa terlihat. Ini disebut sebagai non-preventive. Direct or indirect financial payment incentive may be used to support the individual of a social system to adopting an innovation. Biasanya ada semacam insentif yang berupa finansial atau bantuan keuangan atau subsidi yang digunakan untuk meningkatkan tingkat adopsi seseorang, sehingga teknologi atau inovasi itu bisa cepat diadopsi. Misalnya, jika petani menggunakan benih unggul jenis tertentu, maka ada subsidi untuk pemupukan dengan jenis pupuk tertentu mendapatkan subsidi. Sehingga ini akan mempercepat proses adopsi benih unggul. Insentif adalah bagian dari support dan faktor untuk memotivasi. Misalnya, penggunaan vaksin, out of topic dari agriculture ya, penggunaan vaksin. The government using bantuan langsung tunai dengan syarat harus sudah vaksin. Ini salah satu insentif untuk mempercepat inovasi atau mempercepat vaksin supaya diadopsi, bisa digunakan, bisa dipakai oleh banyak orang. Ini salah satu contoh. Sehingga insentif ini menjadi salah satu bagian di dalam proses difusi inovasi. Dan ini sangat-sangat penting untuk mempercepat adopsi inovasi. Now we are going to the attribute number 2, compatibility. Compatibility is the degree to which an innovation is perceived as consistent with the existing value, past experience, and needs of potential adopters. Jadi compatible. Compatible is the technology is compatible with the needs of adopters. The technology compatible with the experience of the member of social system. The technology or innovation is compatible with the value, with the norm, social norm, or etc. Jadi Rogers menyampaikan bahwa jika inovasi kompatibel dengan individual needs, dengan kondisi sosial masyarakat, sesuai dengan kebutuhan, dan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat, maka inovasi ini akan lebih cepat diadopsi. Sehingga uncertainty will decrease and the rate of adoption of the innovation will increase.
Naming the innovation is an important part of compatibility. What the innovation is called should be meaningful to the potential adopter. Jadi memberikan nama, kemudian menyebutkan sebuah teknologi, ini harus punya makna. Bagi siapa? Bagi potential adopter. Kenapa? Dengan memberikan nama yang tepat, kemudian teknologi itu kompatibel, ini menjadi salah satu cara untuk mempercepat apa? Proses adopsi. Sehingga tingkat adopsi terhadap inovasi tertentu menjadi lebih cepat. Targetnya 1 tahun, belum sampai 1 tahun, sebagian besar masyarakat sudah mengadopsi. Ini kita sebut sebagai teknologi atau inovasi yang kompatibel. The third is complexity. Complexity is the degree to which an innovation is perceived as relatively difficult to understand and use. Kesulitan, kerumitan sebuah teknologi ini akan mengurangi kecepatan adopsi. Nah, lawan dari kerumitan ini adalah kemudahan, simple. Sehingga semakin simple teknologi, the more simple and easy technology and innovation to use, and more highest rate of adoption. Sehingga tingkat adopsi menjadi lebih tinggi. Semakin mudah teknologi, semakin mudah diaplikasikan, semakin mudah dipraktekkan, tidak ribet, tidak ruwet, tidak membutuhkan banyak sumber daya yang mungkin tidak ada di lokasi, maka inovasi ini akan menjadi lebih mudah untuk diadopsi. The fourth is trialability. Trialability is the degree to which an innovation may be experimented with on a limited basis. As you understand in agriculture, you ever heard about the demonstration, template. Nah, one of the template function is to make it sure that this technology can be applied by the farmer. It is positively correlated with rate of adoption. The more technology can be implemented or can be tried in the template, and the farmer have an experience with this technology, then the rate of adoption will be increased. The more an innovation is tried, the faster its adoption is. Semakin teknologi itu bisa dicoba, maka semakin cepat teknologi itu bisa diadopsi oleh calon adopter. Attribute number 5, observability. Observability defined as the degree to which the results of an innovation are visible to others. Jadi ini adalah derajat di mana hasil dari inovasi itu terlihat, bisa diamati oleh orang lain, oleh member dari social system. The role modeling or peer observation is the key motivational factor in the adoption of diffusion of technology. Observability also is positively correlated with the rate of adoption of an innovation. Semakin petani bisa melihat hasilnya, maka semakin cepat teknologi bisa diadopsi. Kalau sebuah benih unggul, new seeds, new technology in using new seed, semakin kelihatan hasilnya, semakin tinggi produktivitasnya, maka akan semakin cepat diadopsi oleh petani, oleh member sosial, oleh adopter. Ini disebut sebagai observability. Semua teknologi yang hasilnya bisa diobserve, bisa dilihat, bisa diamati, maka akan semakin cepat diadopsi. Di dalam ilmu penyuluhan, you may ever heard about seeing is believing. Seeing is believing menjadi salah satu jargon di dalam sebuah kegiatan penyuluhan, bahwa ketika petani itu melihat hasilnya, maka dia akan percaya bahwa hasilnya akan menguntungkan bagi dia. Kembali ke relative advantage, akan menguntungkan, hasilnya terlihat dan lain sebagainya. Okay, innovation offering more relative advantage, compatibility, simplicity is opposite with the complexity, reliability and observability will be adopted faster than other innovation. Getting a new idea adopted even when it has obvious advantage is difficult. So the availability of all these variables of innovation speed up the innovation decision process.
Jika Anda punya teknologi, jika Anda punya barang baru, produk baru, yang Anda anggap itu sebagai sebuah teknologi untuk calon adopter, untuk petani, untuk masyarakat, pastikan bahwa teknologi tersebut, inovasi tersebut memiliki relative advantage. Ada keuntungan relatif dari sisi biaya, dari sisi kemudahan mengakses sumber daya dan lain sebagainya. Dari sisi hasilnya, dari sisi keuntungan dan lain sebagainya. Compatibility, kompatibel dengan apa? Dengan kondisi masyarakat, with the social system condition, social system karakteristik, social system custom, adat dan lain sebagainya. Simplicity, simple. Semakin simple sebuah teknologi, maka semakin mudah dan semakin cepat diadopsi. Reliability bisa dicoba. Farmer can try. Jadi petani bisa membuat demplot untuk melihat hasilnya. Kemudian hasilnya bisa terlihat, bisa diamati dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan kelima atribut ini bisa mempercepat proses inovasi, proses difusi inovasi. Oke, ada beberapa atribut tambahan. Another attribute to speed up the adoption of innovation. The first is the innovation decision type. Tipe keputusan sebuah inovasi. Ada beberapa tipe. The first is optional. Optional means the adopter atau member dari social system itu, dia punya pilihan untuk mengadopsi atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, kolektif. Kolektif itu ya kolektif. Misalnya di kelompok tani. Kalau satu kelompok tani mengadopsi, maka semuanya akan mengadopsi. Kemudian yang ketiga adalah authority. Authority is mandatory. Jadi karena ada perintah diadopsi, maka semuanya akan mengadopsi. Semacam misalnya kayak vaksin. Vaksin itu bisa opsional. Tapi kemudian authority kalau dipersyaratkan. Kemudian bisa kolektif melalui BUMN misalnya, sehingga kolektif. Sehingga ini akan mempercepat proses adopsi. Kemudian communication channel, mass media or interpersonal channel. Di dalam proses keputusan inovasi ada beberapa penggunaan media massa, misalnya di tahap knowledge. Di tahap knowledge itu kita butuh media massa untuk mempercepat peningkatan pengetahuan. Untuk proses keputusan, untuk proses persuasi, lebih tepat adalah interpersonal channel. Jadi diskusi person to person, interpersonal, penyuluh dengan petani dan lain sebagainya. The third is social system, norma, network interconnectedness, dan lain sebagainya. Kondisi sosial masyarakat ini juga mempengaruhi. Kondisi sosial masyarakat yang lokalit sama yang kosmopolit ini juga akan berbeda. Karakteristik akan berbeda. Kemudian yang keempat adalah change agent. Change agent ini agen penyuluh, agen perubahan, petugas penyuluh, petugas lapang POPT, petugas operasi tanaman, and then agronomis, junior agronomis, atau petugas yang bekerja untuk perusahaan crop protection. Ini juga akan mempercepat proses adopsi inovasi. Okay, that is the attribute of innovation. I hope that this subject is interesting for you, and I hope that you can learn more about this topic. You can read Roger's book. I will share Roger's book. And then I hope that you are in good health condition until the final exam. Saya rasa itu, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.